ternyata apa mau menjodohkan saya dengan salah satu ustadz di pondok. Ya Allah, jantungku terasa benar-benar mau meledak. Ya Allah, dipanggillah nama saya. Saya hanya bisa nunduk dan diam. Dalam hati saya itu ya kayak tidak pantas lah untuk dijodohkan sama santri ustadz yang dipilihkan Abah itu. Akhirnya saya diberi waktu Abah untuk menjawab. Jadi beberapa malam itu saya tidak bisa tidur, jawaban apa yang harus saya haturkan ke Abah. Di sisi lain gemparlah berita itu di pondok putra dan putri. Itu pagi kalau saya berangkat amal soleh, pandangan orang itu sangat asing bagiku. Bergumam dalam hati, ya Allah, mungkin aku tidak pantas dinikahkan sama ustadz itu. Sambil menghela napas aku berkata dalam hatiku, ya Allah, kuatkanlah hatiku. Kalau ia jodohku, mudahkanlah semuanya. Akhirnya saya agak tenang. Tiba-tiba waktu itu hari Rabu, saya didatangi salah satu ustadz pengurus dan tegas minta jawaban ke saya. Ya saya hanya bisa menjawab, alhamdulillah saya manut Abah. Jawaban itu langsung diaturkan ke Abah. Singkat cerita, hari Kamisnya orang tua saya diminta ke pondok. Terus malam Jumat udah fix saya akan diakadkan Abah. Akhirnya tepat tanggal 2 Mei hari Jumat ya 2014 saya resmi jadi seorang istri. Masya Allah, saya masih semester 4 dan suami saya semester 6, jadi kita masih sama-sama kuliah. Ya begitulah kehidupan setelah menikah ya, pasti beda sebelumnya. Ya dari segi kebutuhan ya, kita itu mengabdi di pondok, bukan bekerja. Jadi selang setahun tanggal 30 Mei 2015 saya dikaruniai seorang putri. Ini singkat ceritanya ya, biar tidak terlalu panjang. Di situ hanya bermodal yakin bahwa Allah yang beri rezeki. Kita punya anak di masa masih kuliah, suami tidak bekerja, hanya amal soleh di pondok. Gak kebayangkan bagaimana memenuhi kebutuhan untuk sehari-hari itu. Karena kita yakin rezeki Allah itu luas, alhamdulillah kami bisa bertahan dan selalu tercukupi mungkin untuk memenuhi kebutuhan pokok ya, pokoknya bisa makan. Yang kita rasakan memang bukan dari banyaknya, tapi banyak rasa keberkahannya di pondok. Karena dari sejak lahir pun sampai umur 1 tahun ya, anak saya itu tidak pernah beli keperluan bayi. Karena banyak kerabat, teman, dan saudara datang membawa bingkisan keperluan bayi itu. Dari situ memang kalau kita yakin rezeki Allah itu maha luas, sehingga bayi yang baru lahir pun udah ada rezekinya sendiri. Ya gini lanjutnya, setelah lulus S1 suami saya udah kelihatan ada titik terangnya. Ketepatan anak saya itu udah umur 3 bulan. Tapi di luar dugaan suami diutus Abah untuk kerja buat lanjut S2. Masya Allah, inilah ujian santri untuk berjuang. Tawadu atas perintah guru. Padahal ya belum ada biaya, uang untuk biaya hidup aja juga pas-pasan. Pokoknya bismillah, begitu suami niat buat cari biaya dulu dengan kerja ikut temennya dulu yang kuliah di Setit UW. Waktu itu kami nggak punya kendaraan ya buat wirawiri, ya punya sepeda mini buat wirawiri ke pondok, hanya punya sepeda mini ya, sepeda ontel. Itu biasanya kita gunakan untuk suami saya itu untuk ngantar saya ngaji di pondok putri, ngaji ibu-ibu dan juga pergi ke kuliah. Tapi sebelumnya ada sih sepeda motor, tapi kita jual buat biaya lahiran. Karena lahiran anak saya itu kan sesar, jadi butuh biaya banyak. Karena hanya satu-satunya yang kita punya itu adalah sepeda motor, ya kita jual. Akhirnya suami saya dibon dulu ya, dikasih uang dulu sama teman saya itu untuk buat beli motor, jadi bisa wirawiri untuk kerja di tempatnya. Jadi nanti bisa dicicil tiap bulannya, dipotong gajinya. Tapi belum sampai lunas, suami saya itu diberhentikan kerja karena tokonya ya sepi gitu. Ya apalah daya, akhirnya sepeda motornya kita jual buat bayar hutang yang dibon tadi. Jadi kita lega lah, nggak punya tanggungan lagi, yang penting kita nggak punya hutang ya. Ya berjalannya waktu, akhirnya Abah mutus untuk kerja dan kuliah di Surabaya. Waktu itu saya masih semester 7 ya, jadi masih kuliah. Ya terpaksa saya ditinggal sendiri sama anak saya di pondok yang masih umur 8 bulan waktu itu. Jadi selama kurang lebih 1 tahun saya jauh sama suami, tapi suami pulang tiap minggu, setiap Sabtu malam minggunya itu pulang untuk ya jenguk atau nyambangi ya.
Ya waktu ditinggal itu saya apa-apa sendiri, kuliah sambil bawa anak. Kalau di situ udah biasa ya, mungkin di sini teman-teman mengalami seperti saya. Jadi kuliah serasa posyandu. Kadang satu kelas ada 3-4 mahasiswa yang ibu-ibu itu sambil bawa anak gitu. Alhamdulillah waktu itu ada teman baik saya ya, Mbak Harir, yang selalu menemani saya antar jemput dari pondok ke kampus. Alhamdulillah, matur suwun ya Mbak Harir. Dan tak terasa saya akhirnya bisa lulus juga S1. Di sini banyak ya teman-teman seangkatan sama saya. Setelah lulus saya izin abah untuk ikut suami. Alhamdulillah abah mengizinkan. Alhamdulillah saya bisa bersama suami lagi meski tak tahu nanti tinggal di mana.